Film ini diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Dencai. Dia bekerja di bidang IT atau ahli memperbaiki komputer di sebuah perusahaan. Dia merupakan sosok laki-laki yang tidak dianggap kehadirannya. Ketika ia masuk kantor saja, seorang satpam tidak mengenal namanya. Pada saat makan, ibu penjual makanan pun tidak mengenal namanya, padahal sering makan di sana. Dan yang paling menyedihkannya lagi, tidak ada satu orang pun yang mengucapkan selamat ulang tahun padanya ketika ia berulang tahun. Suatu ketika seorang karyawan baru di bidang marketing atau bidang pemasaran, yang dimana komputernya sedang bermasalah. Karyawan itu bernama Nui, seorang perempuan cantik. Ia pun diminta oleh temannya di kantornya untuk memperbaiki komputer Nui. Setelah memperbaiki komputer, tidak lupa Nui berterima kasih kepada Dencai. Ia pun lalu terkejut karena baru kali ini ada karyawan yang mengingat namanya. Sejak peristiwa itu, Dencai mulai merasa tertarik pada Nui dan sering memperhatikannya secara diam-diam. Masalah pun timbul ketika Nui dekat dengan bosnya yang bernama Top. Namun Top ini sudah memiliki keluarga. Di malam tahun baru diadakan pesta perayaan perusahaan tersebut, di mana dalam perayaannya ini, bosnya mengumumkan akan mengajak semua karyawannya ke Hokkaido, Jepang untuk berlibur. Sampailah mereka semua di Hokkaido, Jepang. Di sana, hubungan dan kedekatan Nui dan Top sangatlah mesra. Sementara Dencai yang berada di tempat bersalju, salah satu temannya berkata bahwa, "Aku pernah melihat di program TV bahwa lonceng di depan kita ini adalah lonceng ajaib, di mana jika lonceng dibunyikan maka permintaan seseorang tentang cinta akan dikabulkan." Dencai yang ragu tentang mitos ini pun berniat untuk mencobanya dengan menutup kedua matanya dan berdoa bahwa ingin menjadi pasangan Nui walau hanya sehari. Kemudian ia membunyikan lonceng tersebut dan pergi. Suatu hari, ketika mereka pergi ke festival salju, tapi muncul satu permasalahan. Istri dan anak Top datang secara tiba-tiba. Dencai merasa kasihan melihat Nui yang merasa cemburu dengan kedatangan istri Top. Ketika mereka semua hendak pulang ke Thailand, Dencai tidak melihat Nui sama sekali. Ia pun berniat untuk tinggal di hotel tersebut untuk memeriksa keadaan Nui. Suatu hari Dencai mengikuti Nui, tapi ternyata Nui bukanlah mau bermain salju, melainkan mau mencoba bunuh diri. Dencai yang khawatir tidak menemukan Nui, mencari bantuan untuk mencarinya, dan akhirnya ditemukanlah Nui. Lalu berbunyilah lonceng yang pernah dibunyikannya sebelumnya. Ketika Nui sadar, dia ternyata mengalami amnesia atau lupa ingatan jangka pendek, di mana dokter menyatakan bahwa ini akan berlangsung 1 hari saja. Dan ketika ingatannya kembali, maka ia akan melupakan kejadian hari ini. Melihat keadaan Nui, Dencai pun memanfaatkan keadaan yang dimana dia mengaku sebagai pacarnya. Akhirnya mereka pun jalan keliling kota. Namun Nui yang masih ragu-ragu kenapa ia bisa berpacaran dengan Dencai. Puncaknya ketika Dencai membuatnya malu karena memecahkan pernak-pernik di sebuah toko dengan tidak sengaja. Nui terlihat sangat terkejut dan kesal. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun mulai akrab. Ketika mereka sudah hampir pergi ke semua tempat yang diinginkan Nui, tapi masih ada satu tempat yang mereka belum kunjungi, yaitu festival salju. Ketika sampai di kereta,
Sangat disayangkan salju sedang turun lebat dan kereta tidak dapat beroperasi dan mereka tidak bisa pergi ke sana. Ketika sedang menunggu di tempat kereta api tersebut, Nui memberikan ucapan selamat ulang tahun ke Dencai dan Dencai sangat terkejut karena baru pertama kali ini ada seseorang yang memberikan ucapan ulang tahun kepada dirinya. Nui meminta Dencai untuk berdoa di hari ulang tahunnya ini. Ketika berdoa, Dencai mengatakan bahwa ia ingin sekali pergi ke festival salju. Di sini, Nui sangat akrab dengan Dencai. Kemudian, Nui menyuruh Dencai untuk menembaknya kembali. Dencai yang awalnya gugup akhirnya berhasil menembak Nui dengan sepenuh hati. Kemudian lampu pun menyala dan kereta pun beroperasi kembali dan pergi ke festival salju. Di sana mereka menikmatinya. Setelah itu, malamnya Dencai mulai jujur ke Nui dan membuat Nui marah besar dan membuang barang-barang milik Dencai. Lalu menyuruhnya untuk keluar dari kamarnya. Setelah itu Nui kembali melihat handphonenya dan akhirnya dia mengetahui bahwa Top adalah siapa dan Dencai ini siapa. Di akhir video, Nui yang sadar dari amnesianya pun mencari informasi mengenai dengan siapa ia bersama di festival salju tadi. Namun Nui tidak menemukannya, sementara Dencai sudah keluar dari kantornya itu.